Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ada pertanyaan, apakah di surga kelak bisa bertemu dengan keluarga saat di dunia? Bisa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan di surga pasti terlaksana. Pokoknya kita pengen apa. Kalau tidak terlaksana berarti kita nggak pingin gitu. Misalnya suami istri cerai, masing-masing nikah lagi, ya. Dua-duanya ingin kembali lagi, cuman ya nggak mungkin. Masing-masing sudah punya istri, masing-masing sudah punya suami. Kan banyak ya, seperti ini banyak, ya. Artinya yang di hati itu tidak bersama dia gitu. Banyak ya karena udah ada anak, ya udah terusin aja lah. Tapi dia masih keingetan sama yang dulu gitu ya. Yang ini kayak banyak sampai mati misalnya. Nah, masuk surga ya. Masuk surga, bisakah kembali lagi? Boro-boro bisa. Pengen aja nggak pengen. Dia pengen waktu di dunia gitu ya, apalah cinta pertama atau apalah, dia pengen sekali. Di dunia, di surga nggak pengen ya jangankan itu anak satu-satunya atau keluarganya lah, keluarganya masuk neraka semua, orang kafir semua, dia doang masuk Islam ya. Dia pengen nggak keluarganya masuk surga? Pengen nggak? Nggak pengen. Dia kasihan ibunya, ayahnya, anaknya masuk neraka, kasihan apa tidak? Tidak, udah nggak ada rasa ya. Kalau pengen ya pasti bisa. Kalau nggak bisa, batal dong ayat tadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan di surga pasti terlaksana. Jika di surga, ya taruhlah Rasulullah SAW ya, beliau nggak pingin ayah ibunya masuk surga, udah nggak ada rasa. Jadi mencintai ayah, mencintai ibu, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai sebangsa, sesuku, hobinya sama, segala macam, itu cuma di dunia. Di akhirat, di surga nggak ada. Ya. Jadi kalau yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka, udah nggak ada rasa ya. Kalau masih ada rasa, berarti di surga penuh air mata, di surga penuh tangisan, di surga penuh kesedihan. Berapa banyak orang yang ibunya masuk neraka, anaknya masuk neraka, ayahnya masuk neraka, istrinya atau suaminya masuk neraka, tentu banyak sekali ini. Sedih dong di surga? Enggak ada rasa ya. Jadi la'ibun walahun itu betul-betul terlihat ketika manusia sudah masuk surga. Betul-betul sendaguro dan permainan, betul-betul apa istilahnya, sandiwara ya. Sandiwara kan sandiwara ya, kamu jadi ibunya ya, kamu jadi ayahnya ya, kamu jadi sandiwara. Begitu sudah mati, selesai sandiwara itu ya, maka sudah tidak ada rasa lagi. Ada perasaan menangis, berpelukan ya ketika sandiwara itu, ketika dalam sandiwara itu di panggung itu. Ketika sudah turun dari panggung, ya sudah, berarti kita sudah mati, sudah tidak ada rasa ya.
Di Al-Baqarah ayat terakhir banyak yang menafsirkan bahwa ujian yang kita hadapi sudah ditakar sesuai dengan kemampuan, pasti bisa dilewati setiap makhluk. Apakah tepat tafsiran ini? Tidak, sudah sering kita bahas. Salah. Itu bukan ujian kehidupan, tapi kewajiban menjalankan perintah ibadah itu sudah ditakar oleh Allah. Orang kalau normal pasti bisa sholat 5 waktu. Orang kalau normal pasti bisa puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau sampai subuh lagi nggak akan kuat, maka Allah tidak wajibkan. Itu maksudnya ya. Nah, bagi yang tidak normal ya nggak usah puasa, nggak usah sholat sambil berdiri dan seterusnya. Bukan ujian kehidupan. Allah tahu si fulan ini kalau diuji dengan jabatan nggak akan sanggup, pasti nanti akan korupsi, akan main perempuan, akan semakin jauh dari sholat misalnya. Tapi Allah uji juga dengan jabatan. Mungkin nggak? Mungkin sekali, dan itu banyak sekali. Salah kalau orang mengatakan kalau saya diuji dengan jabatan berarti Allah tahu saya kuat. Kalau saya nggak kuat, Allah tahu saya nggak kuat, nggak mungkin Allah uji saya dengan jabatan. Bodoh, salah, keliru. Ya kalau begitu nggak ada koron dong. Ya kan? Kalau begitu nggak ada saudara-saudara kita yang dulu rajin ke masjid, rajin ngaji, begitu jadi wali kota, akhirnya nggak ngaji lagi, bahkan jarang sholat. Ada yang seperti itu? Banyak. Apa Allah nggak tahu? Sebelum memuji Allah nggak tahu tuh? Pasti Allah tahu ya. Nah, jangan, ini bahaya ya, salah tafsir seperti ini sangat bahaya. Bagaimana langkah memulai belajar menjadi ihsan? Tentu harus melewati yang dua dulu. Kan ihsan urutan keberapa? Urutan ketiga. Urutan pertama apa? Islam insya Allah ya kita jalankan. Syahadat sudah, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah Islam iman. Kita beriman. Ini sepertinya masih banyak yang harus kita pelajari ya. Bagaimana iman kepada para malaikat? Adakah malaikat hafadhah misalnya? Adakah malaikat yang menyertai satu titik air hujan? Ini kan bagian dari iman terhadap hal yang gaib, dan seterusnya iman, rukun iman itu. Baru yang terakhir ihsan. Maka para ulama mengatakan Islam wajib, iman wajib, ihsan tidak wajib. Jika ihsan wajib, barangkali kita berdosa semua tiap hari ya. Berapa banyak dari kita yang belum bisa menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak sanggup, maka kita merasa sedang dilihat oleh Allah saat kita sholat, saat kita ibadah. Kan tidak semua orang bisa seperti itu ya. Maka ihsan tidak wajib. Maka para imam menyimpulkan orang yang ihsan pasti sudah iman, sudah Islam. Orang yang iman pasti sudah Islam, belum tentu ihsan. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Maka ketika ada orang-orang Badui mengatakan qalu amanna di hadapan Nabi, kami telah beriman, kata Nabi,
Jangan bilang begitu. Ucapkan saja, kami telah Islam, kami telah masuk Islam. Jangan bilang kami telah beriman, karena Islam belum tentu iman. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika